Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pelajaran biologi kelas 11. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai belajar tentang sistem pernafasan ya. Dan kita sudah belajar di bab yang pertama, yaitu organ-organ penyusun sistem pernafasan beserta fungsinya. Ya, maksudnya organ-organ apa saja yang menyusun sistem pernafasan kita review lagi ya. Mulai dari rongga hidung, kemudian rongga hidung, faring, kemudian laring, trachea, bronkus, bronchus, dan alveolus. Jadi gas oksigen yang dihirup oleh hidung ini akan melalui saluran laring, laring, trachea, bronkus, bronkus sampai berakhir di alveolus. Nah, di alveolus ini nanti terjadi pertukaran gas ya antara alveolus dengan kapiler yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk alat pernafasan dan fungsinya kalian sudah pelajari, dan untuk tugasnya jawabannya bagus-bagus ya. Kalian berarti sudah paham tentang alat-alat pernafasan beserta fungsinya. Oke. Nah, untuk materi hari ini kita akan lanjutkan subbab berikutnya, yaitu yang pertama mekanisme pernafasan, yang kedua pengendalian kecepatan pernafasan, kemudian transport dan pertukaran gas, dan yang keempat adalah volume dan kapasitas paru-paru. Oke, siap, kita belajar ya. Oke, kita pelajari yang pertama mekanisme pernafasan. Kalau kita bernafas, ada dua mekanisme yang kita lakukan ya. Yang pertama adalah inspirasi atau proses menghirup udara, inspirasi. Yang kedua adalah ekspirasi atau proses mengembuskan udara. Nah, untuk proses tersebut akan melibatkan otot. Otot apa yang terlibat? Ada dua, yaitu yang pertama otot interkostal atau otot antar tulang rusuk, dan yang kedua adalah otot diafragma. Otot diafragma ini terletak di sekat antara rongga dada dan perut, jadi letaknya ada di sini. Ini diafragma kita ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana diafragma berperan dalam pernafasan kita. Kita lihat dulu mekanisme inspirasi, menghirup udara. Coba sambil kita praktek, coba kita menghirup udara. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita menghirup udara. Kalian rasakan pada waktu menghirup udara. Kalian rasakan otot rusuk kalian terangkat. Itu terjadi karena ada kontraksi otot antar tulang rusuk atau otot interkostal. Yang pertama berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat ke atas. Nah, setelah terangkat ke atas, makanya volume rongga dada membesar. Kalian bisa rasakan volume rongga dada membesar, menyebabkan paru-paru itu mengembang. Nah, setelah paru-paru mengembang, tekanan udaranya menjadi kecil karena mengembang ya, tekanan udaranya mengecil. Nah, kemudian udara akan mengalir dari tekanan udara yang besar ke tekanan udara yang kecil sehingga udara dari luar akan masuk. Itu mekanisme menghirup udara atau inspirasi. Nah, sekarang kita akan lihat mekanisme inspirasi menggunakan otot diafragma. Ingat tadi ya, otot diafragma itu terletak di sekat antara rongga dada dan perut di sini. Dalam keadaan biasa tidak berkontraksi, diafragma itu melengkung. Tapi setelah kita tarik bagian diafragma ini akan mendatar ya. Ini diafragma mendatar. Nah,
ini akan menimbulkan mekanisme pernafasan yang lebih kuat. Jadi proses penghirupan udaranya menjadi lebih kuat ya, sehingga frekuensi udara yang masuk atau oksigen yang masuk biasanya lebih besar. Nah, pernafasan ini biasa dilakukan oleh mungkin kalian yang melakukan pelatihan bela diri dan sebagainya, ini biasanya menggunakan mekanisme inspirasi dengan otodiafragma karena frekuensi oksigen yang masuk lebih besar di situ ya. Jadi otot diafragma berkontraksi, tarik sampai perut kita mendatar, diafragma kita mendatar, ya, yang tadi yang melengkung jadi mendatar. Otomatis volume rongga dadanya membesar, paru-parunya mengembang. Jadi kalau tadi paru-paru mengembang, maka tekanan udara yang jadi kecil, sehingga udara luar yang tekanannya lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Itu mekanisme inspirasi yang pertama. Oke, jelas ya? Oke. Untuk memahami ini kalian harus sambil praktek menghirup nafas. Jadi kalian tahu urutannya. Oh, ini kalau otot interkostal berkontraksi, tulang rusuk ke atas, dan kalian bisa rasakan langsung. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat mekanisme ekspirasinya, menghembuskan udaranya. Kalian juga bisa lakukan ya bareng-bareng. Kita menghembuskan udara. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Otot antara tulang rusuknya relaksasi. Yang tadinya kontraksi, ditarik, sekarang relaksasi, mengendor lagi. Nah, karena mengendor, tulang rusuk turun. Karena tulang rusuk turun, volume rongga dada menyempit lagi, sehingga paru-parunya mengecil. Karena paru-paru mengecil, tekanan udaranya menjadi membesar. Nah, berarti udara akan mengalir dari mana? Dari tekanan udara yang besar, yaitu dari paru-paru keluar, yang tekanannya lebih kecil. Oke? Sekarang kita lihat kalau mekanisme ekspirasi menggunakan otot diafragma. Sama, jadi kalau kalian tadi menghirup nafas dengan diafragma, kemudian direlaksasikan, kendor lagi. Ya, sehingga diafragma yang tadi ditarik menjadi datar ini melengkung lagi, sehingga volume rongga dada menyempit lagi, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar ya dari paru-paru menuju keluar. Itu mekanisme ekspirasi. Paham ya? Gampang kalau kalian sambil praktikkan nanti kalian bisa membuat alur atau perjalanan atau proses ini, inspirasi mengekspirasi dengan mudah. Oke, jelas? Ya, kalau sudah jelas, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pengendalian kecepatan pernafasan. Kecepatan pernafasan manusia itu ditentukan oleh beberapa faktor atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada jenis kelamin, umur, suhu tubuh, posisi dan aktivitas tubuh, emosi, rasa sakit dan ketakutan, kemudian status kesehatan dan ketinggian tempat. Kita lihat masing-masing. Oke. Kita lihat jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kecepatan pernafasan perempuan itu ternyata lebih tinggi karena apa? Karena kapasitas paru-paru daripada perempuan atau wanita itu lebih kecil, sehingga frekuensi oksigen yang masuk, volume oksigen yang masuk menjadi lebih sedikit, sehingga untuk memenuhi kebutuhan oksigen kita bernafas atau perempuan bernafas menjadi lebih cepat dibandingkan laki-laki. Itu yang pertama, jenis kelamin. Kita lanjutkan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan yang kedua, yaitu umur. Pada waktu kita masih bayi, pernafasan kita itu berlangsung sangat cepat. Itu karena apa? Karena tubuh sangat memerlukan oksigen untuk kepentingan metabolisme yang memang berlangsung lebih cepat karena dalam masa pertumbuhan. Nah, seiring dengan bertambahnya umur, kecepatan pernafasan semakin melambat,
sampai di usia tua kecepatan bernafas itu tinggi lagi. Karena apa? Karena kontraksi otot-otot pernapasan dan diafragma pada usia tua itu biasanya tidak sebagus pada waktu masih muda ya, sehingga volume pernapasan itu menjadi lebih cepat untuk bisa memasukkan oksigen lebih baik. Oke, berikutnya suhu tubuh. Pada waktu suhu tubuh kita tinggi, ini memicu metabolisme berlangsung lebih cepat. Nah, metabolisme yang berlangsung lebih cepat akan membutuhkan oksigen lebih banyak, sehingga kita bernafas menjadi lebih cepat. Kemudian posisi dan aktivitas tubuh. Dalam keadaan kita tidur, duduk, berdiri, maka kecepatan pernafasan berbeda. Pada waktu kita duduk, tentunya kecepatan pernafasannya lebih tinggi dibanding tidur. Pada waktu kita berdiri, kecepatan pernafasan lebih tinggi daripada kita duduk. Pada waktu kita berlari, kecepatan pernafasan lebih tinggi daripada kita diri. Karena apa? Aktivitas tubuh yang memerlukan kontraksi otot lebih banyak ini biasanya juga memerlukan oksigen lebih banyak untuk pembentukan energi, sehingga kita perlu bernafas lebih cepat untuk memasukkan oksigen lebih. Kemudian emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Nah, perasaan ini mungkin sering kalian rasakan misalnya dalam keadaan marah atau takut ya, biasanya ini deg-degan, rasanya pernafasan itu juga menjadi lebih cepat sekali ya. Karena apa? Perasaan ini akan menimbulkan impuls yang mempengaruhi pusat pernafasan hingga pernafasan kita menjadi lebih cepat. Status kesehatan. Pada waktu kita sehat, maka sel-sel tubuh cukup dalam mendapatkan oksigen karena tidak ada gangguan. Semua proses berjalan dengan lancar. Tapi setelah ada penyakit, maka proses penyebaran oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Sebabnya, maka frekuensi pernafasan menjadi lebih cepat untuk bisa memasukkan oksigen lebih banyak. Kemudian ketinggian tempat. Tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi ini biasanya kadar oksigennya itu lebih rendah ya. Sehingga volume oksigen yang masuk itu menjadi lebih kecil. Akibatnya tubuh mengantisipasi dengan kita bernafas itu menjadi lebih cepat. Oke, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Paham ya? Oke, kita lanjut nih ke subbab berikutnya ya, yang ketiga ya, transport dan pertukaran gas. Ini agak memerlukan pemahaman yang lebih, jadi kalian fokus ya untuk mendengarkan. Jadi transport dan pertukaran gas itu berlangsung di alveolus. Alveolus adalah bagian dari paru-paru berupa kantong udara, dan ini akan dililiti ya, dililiti atau diselimuti oleh kapiler-kapiler, di mana kapiler ini yang warnanya merah ini akan mengangkut oksigen yang masuk dari alveolus, akan menuju kapiler dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang biru ini kapiler yang membawa CO2 dari sel-sel tubuh nanti dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan. Nah, prosesnya secara lengkap kita lihat ya, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ini adalah gambar alveolus ya. Ini adalah kapiler. Kemudian di darah kita itu ada sel darah merah, ini red blood cell, dan ada plasma. Nah, pada sel darah merah itu ada hemoglobin. Nah, alveolus ini akan menampung oksigen yang masuk ke air. Oksigen kemudian akan berdifusi ke dalam kapiler. Bisa berdifusi karena apa? Karena ini
hanya setebal 1 lapis sel, jadi tipis banget, tipisnya panjang sekali, tipis banget ya. Nah, karena tipis ini bisa berdifusi masuk ke dalam kapiler dan berikatan dengan hemoglobin. Jadi kendaraannya ini adalah hemoglobin, sehingga hemoglobin plus O2 menjadi oksihemoglobin. Oksihemoglobin terus beredar ya ke darah, kemudian menuju ke sel-sel tubuh. Nah, waktu mau masuk ke sel tubuh ini oksihemoglobin pecah menjadi Hb plus O2. O2-nya masuk ke sel-sel, digunakan untuk kepentingan metabolisme, bisa menghasilkan energi, tapi limbah dari metabolisme adalah berupa CO2 yang akan berdifusi dari sel-sel tubuh masuk ke dalam kapiler lagi. Untuk selanjutnya akan diangkut menuju ke alveolus lagi ya, difusi dari alveolus nanti dikeluarkan keluar. Itu seperti itu perjalanannya ya, pertukarannya. Nah, ini bisa buat catatan ya. Jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini berlangsung dalam kapiler secara difusi. Kemudian pada alveolus, molekul gas bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke yang bertekanan parsial lebih rendah. Jadi, gas ini bisa bergerak dari tekanan parsial atau tekanan molekul terlarut ya dalam darah yang tinggi ke yang rendah. Ini bisa bergerak karena ini perbedaan tekanan. Contohnya nih, tekanan parsial oksigen di alveolus itu 100 mm air raksa ya. Sementara di kapiler hanya 40. Jadi oksigen akan bergerak dari tekanan tinggi ke rendah dari alveolus ke kapiler. Nah, sebaliknya karbon dioksida di alveolus itu cuma 40. Sementara di kapiler 46. Jadi CO2 akan mengalir kebalikannya ya, dari arah perjalanan oksigen, jadi dari kapiler menuju ke alveolus. Seperti itu. Nah, sekarang kita ulas lagi. Transport oksigen tadi kan lewat kendaraan ya, istilahnya kalau kita mau berangkat sekolah itu ada kendaraan yang naik mikro atau naik motor. Nah, oksigen ini kendaraannya adalah hemoglobin, jadi dia berikatan dengan hemoglobin untuk selanjutnya akan diangkut didarahkan ke seluruh tubuh ini ya. Kalau berikatan dengan satu molekul hemoglobin ini jadi Hb4O2 dengan 2, Hb4O4 dengan 3 molekul O2, Hb4O6 dengan 4 molekul O2, Hb4O8. Dalam bentuk ini nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian kalau transport karbon dioksida itu lewat apa? Nah, ternyata karbon dioksida ini bisa diangkut oleh darah dengan 3 cara. Caranya ada 3, kalau oksigen hanya 1 dengan berikatan dengan Hb tadi ya, yaitu CO2 larut dalam plasma darah ya, jadi lewat plasma darah. Yang kedua, CO2 terikat dengan hemoglobin, ini sama dengan O2 tadi ya, bisa terikat dengan hemoglobin juga. Yang ketiga, CO2 berbentuk bikarbonat atau HCO3. Nah, cara yang paling banyak adalah dalam ini, yang berbentuk bikarbonat ini 60% pengangkutan CO2 dengan cara ini. Sementara kalau yang larut dalam plasma hanya 10%, yang terikat oleh hemoglobin hanya 30%. CO2 yang berbentuk bikarbonat ini yang 60% cara ini paling banyak dilakukan. Nah, sekarang kita lihat skema ya secara garis besar bagaimana proses oksigen dari luar tubuh ya beredar dalam tubuh dan kemudian CO2 akan keluar dari dalam tubuh. Jadi dari sini kita lihat oksigen dari luar tubuh ini masuk dari alveolus ya, masuk ke alveolus, kemudian masuk ke kapiler. Nah, di kapiler akan berikatan dengan Hb untuk HbO2 ya, di dalam darah berbentuk oksihemoglobin atau HbO2. Ya, kemudian ini akan diedarkan, kemudian menjelang mau masuk ke sel-sel, ini HbO2 pecah ya, oksigennya masuk dalam sel, Hb-nya ini akan berikatan dengan hidrogen untuk HHC.
Oksigen digunakan untuk respirasi seluler atau metabolisme, ya, untuk proses pembentukan energi. Nah, limbah dari proses metabolisme adalah CO2 yang dikeluarkan dari sel. Kemudian ini akan berikatan dalam kapiler, ya, berikatan dengan H2O untuk H2CO3. H2CO3 atau asam karbonat, ya, ini akan pecah menjadi hidrogen plus HCO3 asam karbonat. Hanya itu nanti akan berikatan dengan Hb untuk Hb. HCO3-nya atau asam bikarbonat itu dalam darah nanti akan dibawa oleh kapiler, ya, dan di dalam darah itu akan berikatan dengan hidrogen membentuk asam karbonat lagi, H2CO3. Kemudian asam karbonat dibawa oleh kapiler, ya, dan pecah menjadi H2O plus CO2. Nah, ini yang akan diangkut ke alveolus dan akhirnya keluar tubuh. Jadi, kesimpulannya kita menghirup oksigen dari luar tubuh digunakan untuk kepentingan respirasi sel atau metabolisme, hasilnya energi, sisanya CO2 akan diangkut kembali oleh kapiler, ya, dalam bentuk H2CO3, hasil akhirnya ini kembali akan dikeluarkan dari paru-paru keluar. Itu secara garis besar. Oke, nah, nanti kalian bisa lihat berulang-ulang biar paham, ya. Oke, ya. Kalau sudah paham, kita ke bagian akhir, ya. Subbab yang terakhir yaitu volume dan kapasitas paru-paru. Ada bermacam-macamnya, volume dan kapasitas paru-paru yang pada orang-orang itu bisa berbeda-beda. Yang pertama adalah istilah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernafasan normal. Jadi kita bernafas biasa saja, ya. Nah, biasanya pada laki-laki itu bisa bernafas, melakukan pernafasan keluar masuk itu 500 ml, sedangkan pada wanita hanya 380 ml. Ya. Kemudian volume cadangan inspirasi. Ini adalah volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum. Jadi setelah tadi kita bernafas biasa, inspirasi tidak, sekarang kita akan menghirup pernafasan lebih dalam, ya. Nah, ini bisa memasukkan udara sampai 3100 pada laki-laki, pada wanita 1900. Kemudian volume cadangan ekspirasi. Ini volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat pasca akhir ekspirasi tidal. Jadi setelah kita melakukan pernafasan ekspirasi secara biasa tadi, kita masih bisa mengeluarkan sekuat-kuatnya. Pada laki-laki itu bisa 1200 ml, pada wanita hanya 800 ml. Kemudian volume residu. Volume residu adalah volume udara sisa dalam paru-paru yang tidak bisa kita pernafaskan, jadi tetap tetap ada di paru-paru kita, ya. Itu pada laki-laki 1200 ml, pada wanita 1000 ml. Oke. Kemudian kapasitas residu fungsional. Ini adalah volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi. Ya, jadi kalau volume residu pada laki-laki tadi 1200, kemudian volume cadangan ekspirasi 1200, maka total kapasitas residu fungsional adalah 2400. Tinggal menambahkan saja dari yang tadi, ya. Pada wanita nanti kalian lihat, ya, penjumlahannya, dan hasil akhirnya adalah 1800 ml. Kemudian kapasitas inspirasi, volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi, ya, yaitu tadi volume tidalnya ada pada laki-laki kan 500, ya. Kemudian volume cadangan inspirasinya ada ini 3100. Berarti volume kapasitas inspirasi ini pada laki-laki 3600. Pada wanita kalian hitung sendiri, ya.
Kemudian kapasitas vital, penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Ya. Jadi 500 ditambah berapa nih? Tadi volume cadangan inspirasinya 3100, ya. Kemudian ditambah volume cadangan ekspirasinya ada 1200. Jadi total untuk laki-laki adalah 4800. Ya, untuk wanita kalian hitung sendiri nanti ya. Kemudian kapasitas total paru-paru, ini kapasitas vital ditambah residu ya. Jadi kalau kapasitas vitalnya laki-laki 4800 ya, tambah residunya 1200, maka kapasitas totalnya 6000 ml untuk laki. Wanitanya nanti kalian hitung ya. Kemudian volume respirasi per menit, ini volume tidal dikali jumlah pernafasan per menit ya. Itu macam-macam volume dan kapasitas paru-paru ini. Nah, cara menghafalkannya juga kalian sambil menghitung nanti jadi tidak gampang lupa ya. Itu sudah kita pelajari 4 subbab ya, mulai dari mekanisme pernafasan, kemudian faktor yang mempengaruhi pernafasan, kemudian ada pertukaran gas oksigen dan CO2, dan terakhir adalah volume dan kapasitas paru-paru. Sudah 4 sudah kita pelajari ya. Nah, kalian perdalam materi ini ya, kalian bisa lihat berulang-ulang videonya. Nanti ada tugas yang akan Ibu berikan ke kalian lewat Microsoft Teams ini ya. Oke, jadi tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan menegakkan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Tunggu tugasnya nanti ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.